Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Yang pertama yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang dulu adalah terorisme kan. Terorisme itu ada rujukannya Undang-Undang 5 2018. Itu dikatakan adalah terorisme merupakan aksi yang bertujuan untuk atau dapat menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan kehilangan nyawa. Jadi teror kan. Teror itu pada intinya adalah membuat orang takut dan ketakutan yang luar biasa. Contoh yang paling gampang misalnya jika ada sebuah bom meledak di hotel atau di pasar, semua orang takut ke pasar. Nah itu kan berarti ada ketakutan yang luar biasa. Radikalisme sendiri adalah satu diksi yang sebenarnya diperdebatkan. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Dalam konteks tertentu orang merasa bahwa kata radikal itu yang berarti apa ya, mengakar ya. Itu sendiri adalah kata yang non-judgmental. Artinya dia tidak berarti negatif atau positif. Jadi biasanya pada saat kita melakukan memakai diksi radikalisme itu kita harus mendudukan pada konteksnya. Nah, seseorang yang berpikiran radikal tentang kesehatan misalnya, kan banyak tuh para penemu-penemu yang kemudian dia dikatakan berpikir radikal. Bagaimana akselerasi penemuan-penemuan obat atau teknologi kesehatan, ataupun dalam konteks desa adalah orang-orang yang berpikir yang jenius, yang misalnya sistem pengairan. Terus dia berpikir, ini nih kayaknya kurang radikal nih, gua harus membuat sesuatu yang lebih maju. Nah, itu kan berarti radikal dalam konteks positif ya. Tapi dalam konteks diskusi tentang radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, maka kita mendudukan radikalisme sebagai sebuah proses di mana seseorang itu mulai menyukai ataupun dia mulai tertarik dengan ideologi ataupun paham-paham yang bisa membuat dia lantas membenarkan upaya untuk melukai ataupun membunuh orang lewat aksi-aksinya. Jadi konteksnya seperti begitu. Dan itulah kenapa di dalam diksi yang dipakai di Undang-Undang 5 2018 tentang tindak pidana terorisme ataupun Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme, itu kata radikal itu disandingkan dengan terorisme. Jadi ini untuk dalam konteks itu supaya tidak salah kaprah bahwa radikal yang dimaksud dalam konteks radikalisme kita berbicara tentang konteks di Undang-Undang 5 2018 itu ada hubungannya. Tapi kenapa dibilang bahwa itu proses? Karena nanti di saat orang itu ternyata sudah masuk kepada ranah tindak pidana, maka akan ada proses deradikalisasi. Jadi kembali lagi, ini sebenarnya proses. Ini adalah pathway, ini adalah perjalanan seseorang, ini adalah journey seseorang dari dia orang yang biasa-biasa aja, kemarahannya yang memuncak, kemudian lantas dia memakai cara-cara tidak konvensional termasuk teror dan kekerasan untuk menciderai orang atau kelompok ataupun dalam konteks negara adalah menciderai bangsa, termasuk kita semua itu bisa menjadi sasarannya seperti begitu. Oke, jadi sebenarnya radikalisme itu ternyata bisa berarti positif juga dan bisa berarti negatif. Atau kita kalau yang positif itu mungkin kita bisa bilang pemikiran out of the box gitu ya, untuk mencari solusi dari suatu masalah tapi secara drastis gitu. Betul. Jadi itulah. Nah, kadang-kadang dalam konteks, sekali lagi pemakaian diksi kan harus disesuaikan dengan konteks ya. Jadi dalam konteks pencegahan ekstremisme ataupun dalam konteks aturan, misalnya Undang-Undang 5 2018 atau Perpres nomor 7 tahun 2021, kita mendudukan radikalisme pada porsi itu, yaitu porsi pathway seseorang atau perjalanan seseorang kemudian dia terlibat dalam aksi tindak pidana terorisme dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita nggak perlu langsung udah curiga dengan kata-kata radikalisme ini sendiri gitu ya Bang ya, karena kan sebenarnya tentu menuju ke arah yang negatif itu sendiri. Nah, jadi tapi masalah radikalisme ini biasanya memang selalu dikaitkan dengan kejahatan di luar batas, kemudian dikaitkan dengan kerusuhan gitu. Dalam hal ini kan yang mungkin Bang Alto sendiri yang pernah mengalaminya nih waktu di Ambon dulu. Itu kan dulu kerusuhan Ambon pemicu
terjadinya katanya masalahnya sebenarnya cuma sepele. Ya, betul. Jadi sebenarnya aku cerita dikit ya, karena pas posisi tanggal 19 Januari 99 itu aku melewati titik di mana rumah pertama terbakar. Oh. Nah, rumah pertama terbakar. Jadi pada saat itu biasalah sebenarnya biasalah. Di Ambon itu kan hubungan antara agama itu sangat fluid ya, sangat mencair. Kita pada saat Natalan yang Muslim datang ke yang Kristen, pada saat Lebaran yang Kristen ke yang Muslim, istilahnya pegang tangan atau apa ya, sowanan gitu ya bahasa Jawanya ya. Jadi kita ke rumah terus mengucapkan selamat ya, selamat Natal ataupun selamat Lebaran, hal yang biasa. Tapi pada saat itu ada dan perkelahian antar kampung itu juga terutama di daerah itu ya, Ambon sama Batu Merah dengan Mardika itu hal yang biasa di zaman dulu ya, sebelum 99 itu. Ya, tapi setiap kali perkelahian itu sama kayak di Jakarta itu perkelahian antara Berlan dan Matraman gitu kan. Iya, di Berlan dulu tuh Matraman tuh sering banget. Ya, itu kan, tapi orang tidak membawa itu ke ranah agama. Iya. Menganggap ini adalah, wah ini kampung gua nih, tanah gua ataupun kompleks gua diserang, ayo serang balik gitu. Dan itu hal yang bukan biasa, tapi itu sering terjadi. Cuman pada saat tahun 99 itu ada yang berbeda, karena begitu lewat kok tiba-tiba yang di daerah yang Muslim itu udah ada yang pakai ikat kepala putih, sedangkan di Kristen itu udah pakai ikat kepala merah. Menandakan bahwa mereka tidak melihat lagi konflik itu atau dikondisikan untuk konflik itu ditarik ke ranah agama. Dan sayangnya akhirnya dia menyebar kemana-mana. Setelah kami melakukan analisis kenapa itu terjadi, ada beberapa hal sebenarnya. Yang satunya tentunya kita tahu konteks 98-99 adalah konteks perubahan kekuasaan yang secara ekstrim dalam tanda kutip atau radikal ya. Ini perubahan secara radikal kan. Ada sebuah status quo yang lantas dia jatuh dan kemudian status quo itu dibangun selama hampir 30 tahun. Ya. Otomatis banyak orang yang dapat untung dari selama status quo itu, dan saya ingat persis pada saat itu Presiden Soeharto mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak, jika saya turun apakah negara ini akan tetap berjalan dengan baik, kan itu ada quote-nya gitu. Ya. Jadi ada kemungkinan bahwa memang konteks di situ membuat sehingga konflik-konflik antar kita sebut konflik horizontal itu terjadi. Framingnya bisa macam-macam ya. Kita tahu bahwa sebelum itu ada kasus-kasus di situ Bondo misalnya kan. Kemudian ada di Poso juga ada di Kupang juga ada di NTB juga terjadi. Tapi kondisi demografi di Poso dan Ambon itu sangat mendukung supaya terjadi sehingga terjadinya konflik, karena hampir 50-50 di daerah di mana presentasinya ada mayoritas-minoritas, yang minoritas tidak akan melakukan serangan balik. Jadi resepnya itu cuma terdapat pada saat itu di Ambon dan Poso, dan itulah membuat sehingga jadinya konflik. Tapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan bahwa ternyata di daerah seperti Maluku itu adatnya masih kuat kan, masih kuat. Saya sendiri korban juga, kampungku diserang sama kampung tetangga dan 28 orang tua saya juga meninggal gitu. Tapi untungnya adat kita masih kuat sehingga bisa diselesaikan dengan baik, dan itulah jadi pembelajaran bahwa kadang-kadang kita nih take it for granted gitu ya. Sama kayak dengan kita konteks Pancasila ya. Semua orang pasti ngomong, wah kita punya Pancasila, tapi take it for granted. Jadi kita tidak lantas mendalami itu, kemudian melaksanakan value-nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menurutku itu pembelajaran dari Ambon seperti pertanyaan itu tadi. Jadi sebenarnya banyak faktor itu yang bisa mempengaruhi kenapa dua kelompok yang sebenarnya tadinya kalau berantem juga nggak ada masalah, tiba-tiba hanya dari masalah kecil kemudian terpicu. Jadi seolah-olah seperti ada sesuatu yang membakar begitu ya di situ. Ya, betul. Nah, kembali ke topik tentang radikalisme dan ekstremisme, itu selalu ada triggernya ya. Jadi orang tidak seorang dalam paling ekstrim itu seorang teroris, itu dia tidak tidur malam ini besok pagi terus mutusin besok aku mau ngebom gitu. Selalu ada proses, dan proses itu yang disebut dengan proses radikalisasi itu kan. Seseorang terradikalisasi itu karena ada prosesnya, dan biasanya
di dalam proses itu ada yang kita sebut dengan grief. Grief itu bahasa Indonesianya apa ya? Kedukaan ya. Duka. Ada suasana hatinya yang tidak enak gitu. Dan grief itu bisa bermacam-macam. Bisa ditemukan lah. Misalnya dalam kasus narkoba kan, kenapa seseorang lantas memakai narkoba? Itu ada griefnya juga kan. Dan griefnya itu kemudian membuat dia jadi pertama itu grief itu membuat dia ingin menjadi signifikan di kelompoknya. Jadi itu proses redemption lah, proses apa ya? Apa sih redemption bahasa Indonesianya? Aku bingung. Proses dia menjalani hidup yang lebih baik, lebih baru gitu. Tidak baru bagi dia mungkin itu baik, tapi bagi orang lain mungkin tidak baik ya. Terakhir nih kok investasi, tapi kebanyakan orang tuh pada baik balik. Maaf tadi nggak tahu nih kenapa ada yang bocor. Nah, jadi gitu. Nah, dari proses grief itu akan membuat orang kemudian lantas mencari narasi-narasi untuk membenarkan apa yang akan dia lakukan. Di freeze ya. Halo, masih bisa dengar? Iya, lanjut aja. Oke. Jadi begitu. Jadi apa dikatakan tadi ya, triggernya biasanya kecil ya, memang biasanya begitu, biasanya kecil, sama seperti orang memutuskan untuk melakukan sesuatu itu selalu triggernya kecil. Jadi proses dia kemudian terradikalisasi itu pasti akan melalui sebuah pathway ya, sebuah proses. Yang pertama itu adalah ada grief-nya. Jadi orang merasa bahwa dia tidak diperhatikan di dalam keluarganya, dia merasa bahwa negara ini tidak memperhatikan dia merasa bahwa kok aku udah kerja baik-baik misalnya sebagai seorang dokter, tapi ternyata masih ada orang lain yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi karena dia punya jaringan akhirnya dia bisa dapat pangkat yang lebih tinggi dari aku, dapat posisi, sedangkan aku yang kerja baik-baik enggak. Itu ada grief di situ. Nah, dari grief itu akan membuat seseorang mencari jalan untuk menjadi diperhatikan, atau dalam konteks itu kita sebut menjadi signifikan. Nah, pencarian itu bisa dengan dua cara. Dia melakukan proses mengkaji jati dirinya sendiri dan dia merubah cara pandang dia terhadap masalahnya, tapi juga dia bisa kemudian lantas mencari signifikansi itu dengan melihat atau merujuk kepada teks-teks yang membuat dia menyalahkan konteks, menyalahkan orang lain, bahkan bisa membuat dia merasa bahwa dengan saya membunuh orang lain itu adalah hal yang biasa dan itu akan membuat saya terkenal. Itu proses signifikansi tadi. Tapi ini juga tidak akan terjadi kalau tidak ada jejaring atau network. Jadi seseorang itu butuh network atau jejaring untuk bagi dia, kalau dia sudah signifikan, maka ada proses legacy dia yang tertinggal pada jejaring tersebut. Nah, dan ini yang kita sebut dengan sebuah proses radikalisasi dari seseorang, dari orang yang biasa-biasa aja sakit hati sampai kemudian kok bisa ya dia lantas menjadi teroris. Kok bisa ya seorang dokter tertangkap kasus teroris, pada secara ekonomi kan dia mapan gitu kan. Jadi memang prosesnya seperti itu. Aduh, jadi mapan atau tidak itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia bisa tertarik ataupun tidak untuk menjadi seorang teroris gitu. Betul. Jadi memang begitu. Nah, sama ya, kayak gini ya. Kayak kalau zaman sekarang kan mungkin dari sahabat TV Desa juga main medsos kan. Semakin banyak follower tuh kayaknya wah kita setiap hari harus ngepost. Nah, itu kan ingin jadi signifikan kan. Iya. Karena ada jejaringnya, ada narasinya, kemudian ada keinginan untuk menjadi signifikan. Untungnya cuma di medsos aja, tapi bayangin kalau itu dipakai dan dia mendapatkan teks-teks yang lantas membuat dia, lu nggak apa-apa, ternyata yang salah itu pemerintahan ini pasti salah nih, jadi lu harus melawan. Dan melawannya misalnya dengan protes, dan yang parahnya adalah ketika melawan itu dengan menyebarkan hoax dan lain-lain, ataupun sampai kepada melakukan tindak pidana terorisme. Ya, dan itu dianggap sah-sah aja buat mereka karena mereka mempunyai suatu tujuan yang udah terlanjur ditanamkan di kepalanya, begitu ya Bang? Betul, dan itu yang disebut dengan proses radikalisasi itu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.